Ya, bersama kembali bersama kami, kita masih membahas mengenai mencari menteri ideal Jokowi. Bang Yos, kalau Bang Yos ini kan berada di lingkaran dalam partai koalisi seperti itu. Yeah. Sejauh ini bisa tidak ada bocoran, mungkin ada dapat jatah berapa masing-masing sih partai? Bukan begitu, tetapi memang beliau ngomong kalau misalnya ada orang-orang yang layak untuk jadi boleh. Tapi sudah saat ini sudah Bang Yos lakukan, sudah Bang Yos belum, karena ngomongnya beberapa hari lalu kan, jadi gitu. Kita kan masih belum. Saya kira begini, kita pasti akan diajak bicara. Ya. Itu bukan watak Jokowi maupun JK yang meninggalkan teman seperjuangan. Paling tidak untuk diajak bicara tentang menteri ini bagaimana nanti. Nah, itu saya yakini akan dilakukan setelah tanggal 21 setelah keputusan MK ini, baru itu kita dikumpulkan. Nah, kalau tadi Mas Musasi kan sudah melakukan uji fit and proper test lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau dari Bang Yos sendiri sebagai mungkin ikut berjuang bersama-sama dengan Jokowi JK dan juga seluruh tim dan seluruh relawan, yang ada di bayangan tentang akan seperti apa kabinet itu? Itu tadi, jadi ramping ya. Bentuknya jadi tidak pemborosan, kemudian diisi orang-orang yang profesional itu tadi. Orang profesional itu bisa dari partai politik maupun dari luar gitu. Yang paling penting adalah jangan pernah memaksakan atau ngapling gitu ya. Maaf ya kalau sekarang menurut saya dikapling-kapling itu. Oh ini warnanya hijau, ini orang biru, ini kuning kan gitu kan. Jangan ada lagi seperti itu. Kalau di sebuah parpol ekstrimnya ya, tempat saya misalnya ditawarin jabatan tertentu lalu kriteria yang ditentukan dan tidak ada, saya ngomong maaf saya tidak ada, silakan ditawarkan di profesional atau tempat lain kan gitu. Tapi tawaran itu sudah datang? 21 nanti. 21 nanti. Oke, tapi Bang, kalau pengalaman Bang Yos juga sendiri, kalau sejauh mana sih parpol kemudian bisa berlegowo ketika misalnya ada calon-calon yang mereka ajukan kemudian ternyata tidak jatuh untuk partai mereka? Legowo. Dari awal kita mendukung, juga deklarasi saya begitu kok. Kita mendukung calon Jokowi JK tanpa syarat. Dengan kata ini akan menjadi pembeda dari kabinet kali ini dan juga termasuk juga koalisi kali ini. Kita hanya ingin, saya waktu itu Pak, nanti kalau Bapak berdua jadi nggak terlalu memikirkan kita gitu. Yang kita ingin adalah pemerintah yang akan datang harus lebih baik. Itu saja waktu deklarasi di kantor saya gitu. Jadi artinya kalau memang tidak ada tempat kita kriteria yang dia minta, kita akan ngomong kita tidak punya. Gitu. Berarti kan katanya kita bisa mengharapkan kabinet yang berkualitas lah kali ini, Mas Musasi? Sangat bisa. Pertama, Pak Jokowi membuka usulan kepada semua pihak. Semua pihak seperti partai koalisi dimintakan untuk memberikan usulan. Kepada masyarakat luas juga dimintakan untuk memberikan usulan siapa yang kira-kira kandidat yang layak untuk menduduki menteri kabinet di pemerintahan beliau ke depan. Saya kira usulan-usulan ini tidak salah. Ruang demokrasi ini sangat terbuka lebar ya. Dibuka lebar ketika Pak Jokowi terpilih dengan kekuatan masyarakat. Tidak cuma ada partai politik di sana, tapi kemudian ada kekuatan relawan dan lain sebagainya, di mana ada banyak orang yang baru pertama kali milih, Mbak. Di waktu Pak Jokowi ini jadi presiden 9 Juli lalu. Nah, saya kira ini jadi contoh demokrasi yang sangat-sangat baik. Ada beberapa pengamat dari Amerika yang juga menyatakan bahwa ini demokrasi di Indonesia ini bisa jadi contoh buat negara demokrasi yang lainnya. Partisipasi masyarakat dibuka luas di sini, termasuk dalam penentuan kabinet. Toh pada akhirnya semua pihak, termasuk Pak Yos, atau kami atau masyarakat luas juga harus maklum ketika Pak Jokowi memutuskan siapa yang dipilih beliau untuk membantu dalam kabinet ke depan. Baik. Itu yang harus dilegowo oleh semua pihak. Oke, kita nanti akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Prime Time Talk.